Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Reksan Jadrawan dengan NIM 31.300.223 dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 soal dari mata kuliah PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi ini adalah soal yang pertama, yaitu tentang luas lingkaran. Pada soal yang pertama kita awalnya membuat kelas, ya, kelas dengan modifier publik, yaitu public class circle. Setelah itu kita mendeklarasikan variabel, yaitu variabel yang pertama, static final double P sama dengan 3,14. Variabel P bertipe data double, dan kenapa menggunakan deklarasi metode static final? Karena variabel P ini tidak berubah-ubah atau konstan di 3,14. Yang kedua, variabel kedua yaitu radius dengan bertipe data double. Kita isi 10 atau kita ganti 20. Kita ganti 20. Dan yang kedua, variabel warna yang bertipe data string biru. Atau kita ganti merah. Setelah itu kita menggunakan metode luas lingkaran, yaitu hitung luas double, hitung luas return P lah. Di sini kita memanggil dari variabel P, dapatkan variabel P dikali variabel radius dikali variabel radius. Setelah itu kita menggunakan metode public static void main. Public static void main. Setelah menggunakan metode itu kita mendeklarasikan objek, yaitu nama kelas sama dengan objek link sama dengan new nama kelas. Setelah itu kita print, kita cetak, yaitu dengan sistem out print luas lingkaran sama dengan tambah nama objek titik hitung luas. Ini untuk mendapatkan hasil dari hitung luas lingkaran. Dan yang kedua, sistem out print warna lingkaran link titik warna, ini untuk mendapatkan hasil atau memanggil hasil dari warna ini. Sekarang kita run. Ya, keluar yaitu luas lingkaran sama dengan 1256,0 dan warna lingkarannya merah. Soal yang kedua. Berikut adalah soal yang kedua. Sebenarnya hampir sama pada soal yang pertama, cuma ada sedikit perbedaan. Ya, yang pertama, seperti biasa membuat kelas, public class, kelas yang bermodifier publik, itu circle 1. Setelah itu mendeklarasikan variabel P yang bertipe data double dengan static final double, P sama dengan 3,14, double radius dengan 10 sama dengan 10, string warna sama dengan biru. Setelah mendeklarasikan variabel, kita menggunakan metode hitung luas lingkaran dengan double hitung luas, return memanggil P dikali dis dot radius dikali dis dot radius. Nah, di sini perbedaannya dari yang soal yang pertama. Di soal pertama tidak menggunakan dis, jadi langsung return P kali radius kali radius. Nah, fungsi dari dis ini sendiri yaitu berfungsi sebagai referensi objek variabel yang dipanggil dari metode double hitung luas ini. Setelah itu, kita menggunakan metode public static void main. Seperti biasa, mendeklarasikan objek, nama kelas circle 1, spasi objek link sama dengan new nama kelas. Setelah itu kita cetak dengan sistem out print ln, luas lingkaran sama dengan plus link objek titik hitung luas untuk memanggil hitung luas.
Dan yang kedua sistem dot outPrintln warna lingkaran sama dengan plus link dot warna untuk memanggil warna. Nah, itu kita run program ini. Ya. Oh, salah, kita run dulu. Ya, di sini tertera luas lingkaran 314,0 dan warna lingkaran biru. Nah, berikut adalah soal yang ketiga. Soal yang ketiga tentang konstruktor default atau yang tidak terdefinisi. Nah, seperti biasa, awalnya membuat kelas yang bermodifier publik kelas conster. Setelah itu mendeklarasikan variabel dengan static final double B yang bertipe data double, dan karena konstan maka menggunakan static final sama dengan 3,14. Variabel yang kedua double radius yang bertipe data double. Variabel ketiga string warna yang bertipe data string. Setelah itu kita menggunakan metode konstruktor yang tidak terdefinisi atau default, yaitu const_r. Setelah menggunakan metode konstruktor, kita menggunakan metode luas lingkaran, yaitu double hitung luas, return memanggil pi kali radius karena ini rumus lingkaran. Setelah itu kita menggunakan metode public static void main, lalu mendeklarasikan objek dengan nama kelas spasi objek sama dengan new nama kelas. Setelah dideklarasikan, kita mencetak yaitu dengan sistem outPrintln luas lingkaran sama dengan plus link dot hitung luas untuk memanggil hitung luas. Dan yang kedua sistem dot outPrintln dengan warna lingkaran sama dengan plus link dot warna untuk memanggil warna. Lalu kita run program ini. Ya, di sini tertulis luas lingkaran 0,0 dan warna lingkaran 0. Nah, warna lingkaran kenapa kok bisa 0? Karena pada dasarnya dalam metode konstruktor tidak terdefinisi atau default yang bertipe data string, warna ini kan bertipe data string, maka hasilnya 0. Dan kenapa luas lingkarannya kok 0,0? Karena di sini yang saya kasih value atau kasih nilai yaitu hanya variabel pi. Jadi pi dikali radius tidak saya isi, maka dari itu 0. 3,14 kali 0 kan hasilnya 0. Maka dari itu coba kita isi dengan 10. Kita run ulang. Nah, hasilnya 314,0 dan warna lingkaran tetap 0. Oke. Ini soal yang keempat, yaitu konstruktor argumen. Seperti biasa membuat kelas yang bermodifier publik const argumen, yaitu mendeklarasikan variabel P bertipe data double static final double P sama dengan 3,14. Lalu variabel radius yang bertipe data double, dan yang ketiga variabel warna yang bertipe data string. Lalu kita membuat metode konstruktor argumen, yaitu dengan bertipe data R, string W, double R, string W. Lalu kita deklarasikan kalau R sama dengan radius dan W sama dengan warna. Setelah itu kita menggunakan metode luas lingkaran, double hitung luas, dan memanggil pi kali radius. Setelah itu menggunakan metode public static void main, metode main, dengan mendeklarasikan objek nama kelas konstruktor argumen, link sama dengan new nama kelas. Nah, kita kasih 10 sama merah karena ini jadi metodenya konstruktor argumen di sini. Itu setelah nama kelas dikasih R-nya radius, dikasih W-nya warna. Dari itu di sini radius kita isi 10 dan W-nya warna merah. Setelah dideklarasikan objek, kita cetak dengan sistem outPrintln luas lingkaran sama dengan plus link nama objek dot hitung luas untuk memanggil luas. Setelah itu yang kedua sistem dot outPrintln warna lingkaran plus link dot warna untuk memanggil warna. Ya,
Itu coba kita run. Nah, kalau keluar luas lingkaran 314, warna lingkaran merah. Kalau di konstruktor default atau tidak ada definisi, warnanya kan 0. Oke, sekarang soal yang kelima, yaitu tentang alat tulis belajar. Harga stok alat tulis belajar. Ya, seperti biasa, kita membuat kelas yang bermodifier publik kelas belajar. Setelah itu mendeklarasikan variabel private dengan modifier private. Variabel yang pertama alat bertipe data string, private string alat. Yang kedua stok, harga satuan, harga total harga dengan bertipe data integer. Setelah itu kita menggunakan metode set untuk men-setting alat. Public void set alat. Setelah set alat, kita menggunakan metode get untuk mendapatkan atau memanggil alat, get alat, public string get alat. Setelah itu kita menggunakan metode set lagi, public void set stock untuk setting stock. Lalu setelah setting kita menggunakan metode get, yaitu public integer get stock untuk mendapatkan atau memanggil variabel stock. Yang ketiga, public void set harga satuan untuk men-setting variabel harga satuan. Lalu public integer get harga satuan untuk memanggil atau mendapatkan variabel harga satuan. Lalu public void set harga untuk men-setting variabel harga. Nah, di sini harga sama dengan integer stock kali harga satuan. Jadi membuat rumus dari variabel harga itu terdiri dari nilai variabel stok dikali nilai variabel harga satuan. Setelah itu menggunakan metode get harga untuk mendapatkan atau memanggil nilai variabel harga. Setelah itu menggunakan metode set total harga. Itu dengan total harga itu variabel total harga itu berisi tentang nilai dari variabel harga ditambah nilai dari variabel harga 1, harga 2, dan tambah harga 3. Setelah itu, yang terakhir, yaitu menggunakan metode get total harga untuk mendapatkan atau memanggil nilai dari variabel total harga. Setelah menggunakan metode set dan get di atas tadi, kita menggunakan metode public static void main, seperti biasa, mendeklarasikan objek dahulu dengan nama kelas, spasi, objek, barang, sama dengan new, nama kelas. Setelah mendeklarasikan objek, kita mengisi value dari per variabel, yaitu dengan nama objek barang, dot set alat, kita isi di sini ballpoint. Yang kedua barang, set stock untuk variabel stock. Yang pertama yaitu 10 dari variabel alat yang pertama ballpoint. Yang ketiga set harga satuan, variabel harga satuan. Yang pertama 2000. Lalu set harga barang untuk mendapatkan nilai variabel dari harga, yaitu isinya get stock dikali get harga satuan. Setelah itu kita mendeklarasikan lagi objek yang kedua, yaitu nama kelas barang 2 sebagai objek sama dengan new nama kelas. Objek dot set alat, kita mengisi value dari alat yang kedua, yaitu pensil. Barang 2 set stock, mengisi stok yang kedua yaitu 10. Barang 2 dot set harga satuan, mengisi variabel harga satuan yang kedua yaitu 1000. Barang 2 dot set harga, mengisi variabel harga dengan mengali stok variabel stok yang kedua dikali dengan variabel stok harga satuan. Setelah itu mendeklarasikan lagi objek yang ketiga, yaitu nama kelas. Barang 3 objek sama dengan new nama kelas. Barang 3 set alat, yaitu mengisi value dari variabel alat yang ketiga, yaitu penghapus. Barang 3 dot set stock, mengisi value stok yang ketiga, yaitu 10. Barang 3 dot set harga satuan, itu mengisi variabel harga satuan yang ketiga 500. Barang 3 set harga, mengisi value harga dengan stok yang ketiga dikali dengan harga satuan yang ketiga. Setelah itu kita mendeklarasikan objek yang terakhir, yaitu nama kelas spasi objek total sama dengan
new nama kelas. Total set total harga mengisi dari variabel total harga yang berisi dengan ditambahkannya get harga 1, variabel harga 1, variabel harga 2, tambah yang terakhir variabel harga 3. Setelah itu kita cetak satu persatu dengan sistem outPrintln, nama alat sama dengan plus barang.get alat untuk menghasilkan atau memanggil variabel nilai dari variabel alat 1, yang kedua barang.get stock untuk memanggil dan mendapatkan nilai dari variabel stok 1, yang ketiga barang.get harga satuan untuk memanggil atau mendapatkan nilai dari harga satuan yang pertama, dan yang keempat barang.get harga untuk mendapatkan atau memanggil nilai total harga dari yang pertama. Setelah itu kita sistem outprint lagi barang 2.get alat untuk memanggil atau mendapatkan nilai dari variabel alat yang kedua. Barang 2.get stock memanggil atau mendapatkan nilai dari variabel stok yang kedua. Barang 2.get harga satuan untuk memanggil atau mendapatkan nilai dari variabel harga satuan yang kedua. Barang 2.get harga untuk memanggil atau mendapatkan variabel harga yang kedua. Harga total yang kedua. Setelah itu tetap kita cetak sistem .outPrintln barang 3 get alat untuk mendapatkan nilai atau memanggil nilai dari variabel alat yang ketiga. Barang 3.get stock untuk mendapatkan nilai atau memanggil nilai dari variabel stok yang ketiga. Barang 3.get harga satuan untuk memanggil atau memanggil dari nilai dari harga satuan yang ketiga. Dan yang terakhir barang 3.get harga untuk memanggil variabel nilai dari variabel harga yang ketiga. Setelah mulai dari objek barang 1 sampai barang 3 selesai, baru kita print yang objek terakhir, yaitu yang total dengan sistem outPrintln total.get total harga untuk memanggil atau mendapatkan total harga dari seluruh harga dari objek pertama sampai ketiga, yaitu dengan total.get total harga. Setelah itu kita run. Nah, berikut hasilnya kita perbesar. Ya. Nah, ini nama alat ballpoint stok harga satuan. Ini adalah objek yang pertama. Nama alat pensil stok. Objek yang kedua. Nama alat. Ini objek yang ketiga. Tadi ini total harga dari semuanya. Ya. Selesai. Ya. Sekian dari saya yang telah menjelaskan kelima soal dari mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.